kemudian pertanyaan berikutnya adalah, ini kan ayah mertua Anda begitu ditahan oleh petugas keamanan di MUI meninggal dunia beberapa saat kemudian. Kita belum tahu penyebabnya apa. Kita belum tahu penyebabnya apa karena juga belum ada pernyataan resmi dari yang hasil visum belum ada. Ya, belum hasil visum juga belum ada. Pokoknya pihak otoritas belum berikan pernyataan resmi. Saya ingin bertanya ke pihak keluarga, almarhum mertua Anda punya riwayat penyakit tertentu, riwayat penyakit berat mungkin yang bisa menyebabkan dia sebagai salah satu faktor yang menyebabkan meninggal kemarin? Ya, sebenarnya dia itu punya penyakit asma. Asma. Jadi kalau masalah jantung, kami itu belum pernah ke dokter spesialis menyatakan bahwa dia punya penyakit jantung. Kita belum pernah ke dokter spesialis. Cuman yang terlihat sama almarhum orang tua kami itu asma, sesak napas. Oke. Bang Reza, Anda ingin langsung? Boleh, silakan. Baik, ini sepengetahuan Anda, apakah almarhum memiliki kegemaran menembak begitu? Memiliki hobi menembak atau hobi mengoleksi senjata gitu? Oh, enggak pernah. Tidak pernah. Enggak pernah sama sekali. Apakah almarhum memiliki sanak saudara yang tinggal di Bogor? Yang tinggal di Bogor itu saudara dari kakaknya. Saudara kakaknya. Okay. Almarhum sering bepergian ke Bogor? Ya mungkin, karena dia kan kalau ke Jakarta mungkin saja dia pergi ke Bogor, kan kami nggak tahu dia itu kan perginya kemana. Ya mungkin saja dia singgah atau bagaimana gitu, mungkin saja. Kepergian terakhir ke Jakarta sebelum berpulang itu diketahui pihak keluarga? Ini yang terakhir ini ya hanya ibu yang tahu dia perginya. Tapi cuman kan ibu nggak tahu tujuannya. Dia cuma pamit bahwa doakan saya mau ke Jakarta. Hanya itu saja. Untuk saya nggak tahu. Pas waktu itu dia pergi, saya tidak ada di rumah. Saya sedang bepergian ke bandara Raden Intan mengantarkan kedua orang tua saya pergi umroh. Nah, di saat itu. Artinya ini sering berpergian ke Jakarta ya almarhum mertua Anda ini? Ya, nggak sih kalau sering banget gitu ya, nggak sih. Jarang sih, nggak tahu juga berapa kalinya, saya nggak tahu juga, nggak tahu pasti. Oke, satu lagi pertanyaan saya Mbak ini, tadi disebutkan surat yang dikirimkan, surat ancaman yang dikirimkan ke MUI ini kan diketik. Tadi Anda bilang pendidikan almarhum adalah SMP, tidak menggunakan komputer, mengerti nggak? Dia soal komputer dia benar-benar dia tidak tahu. Tidak tahu. Mungkin itu dirental sama dia, dirental ke tempat fotokopian. Ini Anda tahu dari dia menceritakan ke Anda atau hanya asumsi Anda aja? Ini asumsi saya aja. Oke, tapi Anda nggak pernah lihat Bapak ini langsung rental komputer atau dia cerita langsung nggak pernah? Nggak pernah, karena dia, makanya saya bilang dia itu nggak tahu tentang komputer, karena dia tentang HP Android aja dia baru-baru ini dia tahu cara SMS, ya cara membuka YouTube itu baru tahu, baru-baru ini gitu, nggak tahu ini, kalau nggak ada. Mbak ini mungkin kamera boleh bantu saya ke sini. Mbak ini saya nggak tahu Mbak ini pegang nggak salah satu contoh surat ancaman dari ayah mertua Anda ke MUI. Nah ini tanda tangan ini Anda lihat Anda kenali tanda tangan ini nggak? Itu tanda tangan Mustafa ya? Iya betul. Ini yang Anda lihat di layar? Iya, saya lihat. Ini Anda mengenali ini tanda tangan mertua Anda? Iya. Benar. Sama nggak sama ini? Iya benar. Benar berarti ya. Sama nggak sama ini? Lalu ini jadi pertanyaan saya ke Bang Reza. Terima kasih Mbak ini Bang Reza. Pelaku tidak mengenal komputer, nggak ngerti, tapi ditulis dengan komputer suratnya. Pertanyaan saya, mungkin Anda punya jawaban sendiri ya secara akademis penjelaskannya. Orang yang nggak punya kemampuan ngetik kok milih untuk ngetik, kenapa nggak tulis pakai tulisan tangan? Kira-kira apa faktor penyebabnya kalau Anda melihatnya? Sebetulnya dalam obrolan malam ini, sepintas selalu kita seperti ingin membangun sebuah profiling kan terhadap almarhum ini. Apakah almarhum ini adalah orang yang memiliki cukup kecakapan, memiliki kompetensi, memiliki kewarasan untuk melakukan perbuatan yang sedemikian ekstrim. Ataukah ada situasi-situasi di luar diri almarhum sendiri yang kemudian sedikit banyak mempengaruhi almarhum untuk melakukan perbuatan seperti yang dilakukan di MUI itu. Situasi ini dalam hal ini pihak ketiga atau orang lain atau faktor lain begitu? Secara umum ingin saya katakan begini, manusia kan adalah makhluk sosial. Jadi tentu saja almarhum berinteraksi dengan banyak pihak.
Nah, apakah pertanyaan besarnya adalah ketika almarhum ini melakukan serangan di kantor MUI, apakah itu merupakan hasil dari disposisi internal ataukah disposisi eksternal? Disposisi Artinya, internal artinya sederhananya dari dalam dirinya betul, sendiri atau ada pihak luar yang menyuruh? Kalau yang bersangkutan itu berbuat atas dasar disposisi internal, maka kita bisa pahami ya sepenuhnya ini tanggung jawab almarhum atas perbuatan yang sudah dia lakukan. Tapi sebaliknya kalau di disposisi eksternal maka ya sudah barang tentu otoritas penegakan hukum harus mencari tahu siapa pihak eksternal itu. Ya. Hal ihwal terkait dengan disposisi eksternal ini menjadi relevan karena paling tidak ketika kita berbicara tentang surat, tampaknya almarhum sebagaimana dikatakan pihak keluarga tidak bisa bukanlah melakukan orang sendiri. yang memiliki profil untuk berkomunikasi via surat, apalagi dengan diketik memakai komputer. Oke, artinya ada kemungkinan pihak ketiga yang membantu paling tidak mengetik surat ini barangkali ya. Itu yang harus didalami Oke. oleh pihak kepolisian. Dan ini semua hanya bisa terjawab dari ketika proses penyelidikan selesai. Dan malam hari ini sesungguhnya kami sudah mengundang pihak terkait dari pihak kepolisian, tapi pihak kepolisian masih belum berkenan untuk memberikan keterangan karena masih dalam proses penyidikan. Kita masih menunggu bagaimana hasilnya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita sama-sama mendapatkan jawaban apa sesungguhnya terjadi di balik peristiwa penembakan di kantor MUI ini. Termasuk penyebab meninggalnya almarhum saya pikir perlu dipastikan. Perlu dijawab ya itu ya. Ada 4 kemungkinan penyebab manusia meninggal dunia, Mbak Ani. Yang pertama? Ini harus dicari tahu juga. NASH, natural, apakah meninggalnya karena faktor alami, ataukah meninggalnya karena A, accident, kecelakaan, ataukah suicide, ataukah pembunuhan. Oke, itu yang nanti juga akan kita tunggu jawabannya dari pihak kepolisian, Bang Reza. Terima kasih sudah bergabung malam hari